Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Penti Rizkia Mutaharo dengan NRP C119004 dari kelas manajemen 2B Kopin. Nah, di video ini saya akan sedikit membahas tentang situasi dan kondisi di sekitar lingkungan rumah saya terkait dengan adanya wabah virus corona ini. Nah, yang mana video ini adalah salah satu tugas dari Bapak Abdul Hakim selaku dosen saya dari mata kuliah PKN. Nah, mengingat wabah virus corona yang tak kunjung berakhir dan malah terus bertambah jumlah orang yang terpapar virus corona ini, hingga nggak sedikit orang yang harus kehilangan nyawa karena salah satunya adalah terpapar virus corona ini gitu. Nah, sebenarnya virus corona itu apa sih sampai menyebabkan dampak yang besar gitu kan buat kita. Nah, sebenarnya virus corona ini adalah salah satu virus yang menyebabkan gangguan sistem pernafasan kita gitu. Tidak hanya itu, bisa juga menyebabkan infeksi paru-paru yang besar hingga menyebabkan kematian gitu. Jadi emang benar-benar virus corona ini mungkin terlihat seperti virus biasa tapi mematikan gitu kan. Kita tahu kalau misalkan virus corona ini tidak hanya di Indonesia tapi hampir di berbagai negara itu ada ya kan. Nah, hingga berbagai negara juga menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown demi memutus tali persebaran virus ini gitu. Nah, hingga saat ini PSBB lah yang diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia gitu kan untuk memutuskan tali persebaran virus ini gitu kan, dan untuk memberhentikan wabah ini gitu kan. Nah, sebenarnya gimana sih situasi dan kondisi di sekitar lingkungan rumah saya terkait adanya wabah ini gitu kan. Nah, sebenarnya sih memang benar-benar ada beberapa perbedaan yang mungkin sebelum dan sesudah adanya virus ini gitu, yang memang benar-benar paling menonjol gitu. Apalagi kan mengingat sekarang ini kita menghadapi bulan suci Ramadan, jadi pasti kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kita lakukan ada beberapa yang terhambat atau mungkin ada beberapa perbedaan gitu. Nah, saya akan mengambil beberapa perbedaan yang mungkin menurut saya itu paling menonjol gitu ya. Nah, salah satunya adalah sholat-sholat sunnah yang mungkin biasa kita lakukan gitu kan, seperti sholat tarawih. Mungkin nanti di akhir Ramadan adalah sholat Idul Fitri, dan di sini juga masih mengerjakan sholat sunnah berjamaah gitu di masjid. Jadi ketiga sholat ini masih di lingkungan rumah saya ini masih dikerjakan, masih diperbolehkan untuk beribadah ke masjid gitu, tapi dengan syarat dan ketentuan tertentu gitu. Jadi ada syarat-syaratnya seperti kita harus memakai masker, harus menjaga jarak, dan juga harus tetap menjaga kebersihan tentunya. Nah, sebenarnya yang paling menonjol dari ketiga sholat sunnah ini yang bisa dilakukan di masjid itu adalah penurunan jumlah ke masjidnya gitu ya. Seperti misalkan biasanya itu sebelum adanya wabah ini, biasanya masjid-masjid yang di sekitar rumah saya itu penuh dengan sholat-sholat sunnah ini gitu. Tapi dengan adanya wabah virus ini mengakibatkan penurunan orang yang beribadah di masjid gitu. Ya mungkin orang juga berpikir bahwa lebih baik di rumah dulu demi memutuskan tali persebaran wabah ini gitu kan, persebaran virus ini gitu kan. Nah, kemudian yang saya ini punya videonya yang saya ambil di beberapa hari yang lalu. Kita bisa langsung lihat aja. Nah, ini adalah salah satu kondisi di mana pada saat kebiasaan sholat sunat tarawih di sekitar rumah saya. Kita bisa lihat ternyata ada jarak antara setiap orang dan juga memakai masker. Nah, ini adalah salah satu kondisi di mana pada saat kita melaksanakan sholat sunat Idul Fitri, Nah, itu dia video yang aku ambil, dan emang benar-benar itu menurut saya menggambarkan situasi ada perbedaan banget gitu di sebelum dan sesudah adanya wabah ini. Nah, yang kedua yang menurut saya itu berbeda banget adalah kan di sekitar rumah saya itu biasanya dalam 1 minggu sekali itu suka ada pasar mingguan gitu kan. Nah, biasanya hari-hari biasa dan mungkin sebelum adanya virus ini
jalanan itu sampai dipenuhi sama pembeli, penjual, dan juga barang-barang yang didagangkan gitu kan. Kayak misalkan yang penjualan pakaian, makanan, dan juga lain-lain. Nah biasanya memang benar-benar penuh gitu jalanan. Tapi mungkin karena sekarang ada virus corona dan mungkin penjual dan pembeli juga merasa takut dengan adanya virus ini dan juga mematuhi aturan dari pemerintah agar tidak berkegiatan yang menimbulkan keramaian gitu kan. Jadi pasar-pasar yang biasa ada itu udah nggak ada lagi gitu. Tapi kemarin ya beberapa hari yang lalu saya melihat ada satu penjual yang menjual makanan, lebih tepatnya sih sayuran gitu ya, yang masih dijualkan, yang masih dipasarkan gitu. Tapi memang cuma satu penjual aja gitu. Nah ini aku punya videonya, kita lihat. Nah, jadi biasanya di sekitaran sini itu suka ada pasar yang terdiri dari pembeli, penjual, dan juga barang-barang yang dipasarkan. Tapi sekarang tidak ada. Tapi di sini ada satu pasar yang menjual sayuran, dan itu pun sepi ya. Dan ini pasar ini hingga ke sini, perempatan ini gitu. Ya videonya yang benar-benar biasanya yang ya di video itu biasanya di jalanan dari ujung yang pertama saya video sampai akhir itu penuh banget sama penjual. Tapi tadi kita lihat ada cuma satu penjual aja gitu, dan itu pun sepi gitu kan, karena mungkin ya emang orang lain juga ya merasa takut atau enggak gimana gitu kan. Nah sebenarnya sih benar-benar berbeda banget gitu kan, karena memang biasa ada, sekarang nggak ada gitu. Apalagi kan biasanya kalau misalkan mau bulan pas bulan Ramadan, apalagi mau menjelang Idul Fitri gitu kan, biasanya suka penuh banget gitu jalanan itu. Tapi sekarang enggak, jadi emang benar-benar berbeda banget gitu. Nah kalau menurut saya yang terakhir ini, yang ketiga ini menyangkut pekerjaan seseorang gitu, karena berdampak, sangat-sangat berdampak banget gitu. Kayak pabrik-pabrik yang kita tahu kan, pabrik-pabrik apa segala macam, segala perusahaan sekarang diberhentikan gitu kan, karena memang untuk memutus tali persebaran virus juga gitu kan. Nah dampak dari itu kan pasti ada orang yang tidak dipekerjakan lagi, ada yang dirumahkan, dan mungkin juga masih ada yang dipekerjakan gitu. Nah menurut saya itu adalah dampak yang paling besar gitu ya di sekitar lingkungan rumah saya, karena mengingat di sekitar lingkungan rumah saya ini banyak sekali orang yang bekerja di pabrik gitu kan. Jadi ya memang benar-benar berdampak banget sih menurut saya dengan adanya virus ini gitu. Nah mengingatkan apalagi kita sekarang mau lagi memasuki bulan Ramadan gitu kan, terus apalagi kan mau lebaran, biasanya kan kita suka ada kebiasaan membeli baju baru segala macam gitu kan. Jadi mungkin itu adalah masalah juga gitu kan buat kita. Nah tapi kalau menurut saya, meskipun kita sekarang sedang wabah ini, sedang ada bencana ini, pasti ada hikmah di balik kejadian ini semua gitu kan. Nah menurut saya di balik kejadian ini ada dampak positif dan negatifnya gitu. Nah menurut saya ini dampak positifnya salah satunya itu adalah kesehatan kita tuh terjaga gitu. Jadi kita bisa lebih mengatur kesehatan tubuh kita agar tidak gampang atau tidak mudah terserang penyakit gitu kan. Terus yang kedua adalah partisipasi kita dalam hal sosial ya, misalkan kayak saling tolong menolong atau apapun itu jadi lebih kental gitu kan. Apalagi banyak sekali mungkin di luar sana orang yang lebih membutuhkan daripada kita gitu kan, jadi kita bisa membantunya gitu. Nah kemudian yang ketiga adalah kualitas bumi kita itu menjadi lebih baik gitu, karena segala aktivitas yang menyebabkan polusi itu terhenti gitu. Jadi emang benar-benar berdampak juga ke bumi. Kayak misal langit kita yang sekarang ini menjadi lebih biru, menjadi lebih bagus gitu. Ya itu sih kalau menurut saya. Terus yang terakhir mungkin adalah ibadah kita yang paling utama itu lebih bertambah gitu ya, lebih kuat gitu, dan juga waktu bersama keluarga kita itu menjadi lebih banyak gitu. Jadi
ya pandai-pandailah, bersyukurlah yang masih diberi kesempatan untuk berkumpul di saat-saat seperti ini gitu. Nah, selain dampak positif pasti ada dampak negatifnya gitu kan. Nah, menurut saya dampak negatif yang paling banget berpengaruh adalah masalah perekonomian kita yang menjadi lemah gitu, karena semua pabrik, semua aktivitas produksi atau apapun itu seketika terhenti karena ada wabah ini gitu kan. Otomatis dengan itu tingkat pengangguran pun menjadi tinggi, dan yang sangat disayangkan lagi adalah karena pengangguran yang tinggi menjadikan seseorang itu bertindak nekat melakukan kejahatan gitu, karena mungkin untuk menghidupi kehidupannya gitu kan. Nah, seperti itu sih. Dan yang paling penting juga menurut saya adalah semua aktivitas yang biasa kita lakukan, aktivitas-aktivitas positif yang mungkin mendukung kita juga, itu harus terhenti atau mungkin ya terhambat gitu. Jadi itu sih kalau menurut saya dampak positif dan negatifnya. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya mengenai tentang situasi dan kondisi di sekitar lingkungan rumah saya terkait adanya wabah virus corona ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jangan lupa olahraga. Dan juga yang paling penting adalah tetap berdoa agar wabah ini cepat berakhir dan kita bisa melakukan aktivitas seperti semula lagi gitu ya. Oke, jangan lupa tetap di rumah juga, karena itu adalah salah satu partisipasi kita untuk ikut serta dalam pemutusan tali penyebaran virus ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.